Gimana sih prosedur pemeriksaan pranikah? Jadi yang SIK itu ya, surat izin kemana itu tuh wajib itu. Jadi diterima pendaftaran tidaknya tergantung SIK-nya. Kalau belum ada SIK-nya ya kami nggak bisa nerima. Karena takutnya nanti ketika hari H-nya SIK-nya nggak keluar karena Jadi ini di print setelah kita klarifikasi tentang nama-nama itu ya. Setelah daftar, nanti kita tanyakan kapan dia siap untuk pemeriksaan. Calon suami, calon istri sama dengan walinya. Nah, nanti kalau sudah diperiksa semua, kemudian dicek datanya nggak ada masalah, baru kita cetak ini. Data pemeriksaan nikah ini model NB ya. Nah, nanti kalau sudah beres semua, baru nanti terakhir ditandatangani sama pemeriksa, sama sama wali, calon suami, calon istri, kemudian wali, pemeriksa, dan ini pegawai pencatat nikahnya. Seperti itu. Ini berarti tidak perlu materai yang kayak gini? Oh enggak. Langsung Ini enggak, iya langsung. Setelah kami cetak, kami cetak model buku pemeriksa nikahnya, kami suruh cek lagi sudah benar nggak tulisannya, tempat tanggal lahirnya, nama bapaknya, nama ibunya, alamat, pas kawinnya. Nah, kalau sudah beres semua, berarti tinggal menunggu pelaksanaan hari H-nya. Jadi seperti itu adalah prosesnya. Memerlukan berapa hari dalam proses pemeriksaan? Enggak lama kalau memang datanya sudah lengkap, sudah diterima ya sudah. Nanti tinggal klarifikasi dan data lagi setelah kami masukkan di file itu, kami print model pemeriksaan nikahnya, tinggal dicek. Jadi kalau sudah berkas sudah lengkap, sudah nggak ada masalah tulisannya, tanggal-tanggalnya, nama orang tuanya, waduh tanda tangani. Jadi itu kalau ya sebenarnya kalau untuk pendaftaran kan sebentar, daftar lengkap, berkasnya lengkap, sudah kami terima, selesai sudah untuk pendaftaran. Tapi kalau ada hal yang kurang, yang itu sangat vital, kami tolak dulu untuk dilengkapi dulu. Misalkan salah satu yang vital itu adalah akte cerai, misalnya janda atau duda. Dia hanya melampirkan tidak melampirkan, padahal statusnya di KTP kakak itu janda atau duda. Nah itu kami tolak. Tapi kalau sudah lengkap semua, ya sudah langsung diterima. Nanti kalau umpamanya nikah di luar kantor atau di luar jam kerja, nanti kamu bikinkan billing untuk membayar biaya nikah ke bank atau kantor pos. Jadi yang membayar biaya nikah itu yang bersangkutan. Jadi tidak di KUA, bukan orang KUA yang membayar, tapi yang bersangkutan. Bagaimana cara membayar di luar KUA? Di luar, kami tinggal mengeluarkan billing aja. Billing itu bukti untuk pembayaran itu. Nanti terserah dia membayarnya kemana, mau ke bank atau ke kantor pos, seperti itu. Apakah di KUA Andau ini ada permasalahan nikah di bawah umur? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 kan sudah berjalan sampai kemarin terakhir itu 2019 ya, yang ada amandemen tentang usia. Apakah di KUA Andau ini pernah kejadian wali nikah yang bukan nasab aslinya? Alhamdulillah kalau selama saya nggak pernah sih. Tapi saya pernah nemuin kasus sebelum saya. Salah satu kasus di Tumpang dulu, waktu saya di Tumpang. Dia mau nikah yang kedua karena cerai. Daftar. Akhirnya adakan pemeriksaan nikah itu. Nah ternyata wali nikahnya yang pertama itu bukan orang tua kandungnya atau bukan wali nasabnya, tapi orang tua sambung atau orang tua angkat. Nah, itu kasus yang kami temukan. Dan waktu saya diwajak juga, entah teman-teman teledor atau gimana, ya kebetulan pada waktu itu saya yang menghadiri.
setelah saya cek lagi ternyata bukan walinya, tapi itu saudara bapaknya atau kakeknya gitu pada waktu merisa ini itu lolos dari teman-teman yang merisa. Nah kebetulan itu pada itu saya menghadiri, akhirnya saya cek lagi ternyata yang jadi wali tertulis di pemeriksaan itu bukan wali bapaknya. Bapaknya ada, kerjanya di Bali. Nah itu kan seharusnya kan ketika kerja di Bali kan di luar wilayah, seharusnya dia membuat taukil bil kitabah. Nah, taukil bil kitabah itu sebagai dia mewakilkan kepada KUA tempat dilaksanakan nikah. Tapi dia harus datang ke KUA domisili dia maunya di Bali itu, misalnya di mana, kecamatan apa, datang sana memohon kepada KUA sana, saya mau anak saya mau nikah dan karena saya tidak bisa hadir, saya mau mewakilkan kepada KUA wajah gitu ya. Jadi dibikinlah surat keterangan itu. Nah misalkan terjadi seperti itu ya, akad nikah ini resmi ya, terjadi di KUA ya, bukan siri ya. Nah ternyata ada kekeliruan seperti yang kasus di Bajak itu. Karena pernikahannya nggak sah, ya berarti kan anaknya nggak sah juga. Walaupun secara administrasi, ya, secara administrasi itu seharusnya dipasah itu pernikahan itu. Dipasah, dibatalkan. Nah mengenai anaknya, ya anaknya dinasabkan kepada ibunya. Dinasabkan kepada ibunya karena pernikahannya sudah tidak sah. Kemudian kalau terjadi akad ulang ya, Ya tetap juga. tetap kepada ibunya nasab. Ya tetap terasa pada ibunya. Karena kan pernikahan yang pertama kan sudah nggak sah. Karena bukan wali yang menikah. Apakah tidak bisa isbat nikah dalam kasus tersebut? Ya nggak bisa. Kalau dia mau melanjutkan terus agar pernikahannya sah, tidak dipasang antara suami dengan istri, keluarga tidak mempersalahkan, ya harus nikah ulang. Nanti dalam menikah ulang, ya secara syar'i itu, jadi tidak merubah buku nikahnya segala enggak. Apakah dalam kasus tersebut bisa terasai dengan nikah syar'i? Iya, kalau seandainya keluarganya tidak mempersalahkan. Dan jadi dua-dua keluarga tidak mempersalahkan itu. Yang penting pernikahannya sah. Ya makanya dinikahkanlah secara itu. Dan secara wali sebenarnya siapa? Kalau memang gak ada wali ya berarti kan wali hakim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.